Komentar Luis Milla jelang lawan Ricky Kambuaya. Persib Bandung akan menjamu Dewa United pada laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Laga diprediksi akan berjalan seru karena Tangsel Warrior kini sedang on fire dengan meraih 2 kemenangan. Skuad asuhan John Olderi Kering kini bercokol di peringkat 2 klasemen sementara. Selain kondisi lawan yang dalam tren positif, ada daya tarik lain untuk pertandingan ini. Sosok Ricky Kambuaya jadi sorotan karena dia dibuang Persib untuk hengkang membela Dewa United dengan status transfer. Motivasinya diprediksi akan membuat sang pemain tampil eksplosif. Luis Milla pun buka suara soal laga melawan mantan anak asuhnya tersebut. Menurutnya, memang Kambuaya memutuskan pergi karena ingin mendapatkan menit bermain. Sedangkan bersama Persib, Milla mengaku tidak bisa memberikan menit bermain yang cukup bagi pemain timnas Indonesia ini. Ya, kami akan bermain menghadapi Dewa dan klub tersebut mendapatkan pemain yang jelas membutuhkan menit bermain, yang mana di sini tidak bisa memberinya menit bermain. Dirinya ingin meninggalkan klub dan kami akan langsung berhadapan dengan Dewa, tetapi ini tidak masalah. Terang pelatih asal Spanyol ini ketika diwawancara usai latihan pada Selasa 11 Juli. Alberto ungkap perbedaan sepak bola Eropa dan Indonesia. Bek Persib Bandung Alberto Rodriguez memiliki penilaian tersendiri terhadap budaya dan karakter sepak bola Indonesia. Menurutnya, budaya sepak bola Indonesia sangat berbeda dengan budaya sepak bola di negaranya di Spanyol. Perbedaan yang sangat dirasakan Alberto Rodriguez terletak pada gaya bermain masing-masing tim. Bahkan dalam 2 pertandingan yang dimainkannya, ia memastikan sepak bola Indonesia lebih mengandalkan duel fisik. Sedangkan di Spanyol atau negara-negara Eropa pada umumnya, sisi taktis lebih ditekankan. Tapi tetap saja meski Indonesia lebih mengandalkan fisik, sisi taktis juga diutamakan. Kamu tahu di Spanyol, di Eropa tentu berbeda dengan Indonesia. Di sana lebih banyak kontrol dan taktiknya juga berbeda. Di Indonesia tentu saja sepak bola lebih bersifat fisik, maka saya lebih banyak berlari. Tentu saya lebih sering berlari di Indonesia, kemudian ada juga ruang yang dibuat dan pada akhirnya harus ditutup, kata Alberto. Meski orang asing melihat gaya bermain sepak bola Indonesia, Alberto tidak keberatan. Baginya, ini merupakan pengalaman baru untuk karirnya ke depan dan akan terus mempelajari sepak bola Indonesia agar bisa berkontribusi di skuad Maung Bandung. Jadi tidak sabar untuk melanjutkan pertandingan selanjutnya, belajar lagi, terus bantu tim dan Persib, pungkasnya. Teja Pakualam tak mau kecolongan di laga kontra Dewa United. Penjaga gawang Persib Teja Pakualam mengungkapkan bagaimana sulitnya menjalani laga-laga awal musim. Perlu adaptasi, penyesuaian diri, terutama untuk beberapa pemain baru menyatu dengan sistem yang telah dibangun oleh Luis Milla sejak musim lalu. Memang 2 pertandingan yang gak mudah, kita tahu apalagi di awal season ini kami butuh penyesuaian diri. Mungkin untuk peningkatan kami jalin komunikasi bagus lagi, kita fighting lagi, kami latihan sama-sama, kita kerja keras lagi, papar Teja. Usaha tersebut yang kini tengah dijalani Teja Pakualam dan kolega dalam mempersiapkan laga lanjutan. Pertandingan di depan mata Persib versus Dewa United pada Jumat 14 Juli di Stadion GBLA merupakan pertandingan pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Kedua tim pernah sama-sama bertarung dalam duel pramusim yang dimenangkan Persib dengan skor 2-1 di GBLA. Teja menilai perlawanan yang akan diberikan nanti akan jelas berbeda. Baginya, Dewa United merupakan tim yang berkualitas dan perlu diwaspadai. Pastinya itu berbeda karena itu hanya pramusim dan sekarang sudah kompetisi yang sebenarnya. Mereka juga tim bagus, pokoknya kami fokus ke pertandingan dan tim kami sendiri, ujarnya. Wibawa dipertaruhkan, Erick Thohir langsung turun tangan. Baru-baru ini PSSI dituntut untuk membentuk tim pencari fakta. Tujuannya untuk mengungkap praktik pungli dalam seleksi wasit Liga 1 serta memberantas mafia wasit. Pasalnya selama 2 pekan Liga 1 2023-2024 bergulir, Save Our Soccer menilai masih ada masalah dalam tata kelola kompetisi sepak bola nasional, terutama soal perwasitan.
Menurut mereka, hampir di semua pertandingan para wasit dan asisten yang bertugas menampilkan kinerja yang sangat buruk dengan melakukan kesalahan fatal dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, SOS juga menemukan indikasi adanya pungli dalam proses seleksi wasit yang dilakukan pada 15 hingga 16 Juni 2023. SOS menjelaskan bahwa pungli itu dilakukan untuk meloloskan wasit yang tak lulus dalam ujian. Oleh karena itu, SOS menyarankan PSSI segera membuat tim pencari fakta untuk mengungkap kasus itu. Jika tidak, maka bisa jadi kepercayaan publik kepada PSSI semakin menurun. Ketua Komite Wasit PSSI harus melakukan evaluasi segera atas buruknya kinerja wasit, sekaligus melaporkan kepada Ketua Umum PSSI bahwa kasus pungli dalam seleksi wasit harus dituntaskan secepatnya. Wibawa Ketua Umum PSSI dipertaruhkan bila terjadi pembiaran. Sejumlah wasit mengaku diminta uang Rp500.000 bila ingin dibantu bisa dapat bocoran jawaban soal, atau paket Rp1 juta buat dibantu lolos tes fisik dan tes LETG. Ini harus diungkap pelakunya dan diberikan hukuman berat, kata Akmal Marhali dikutip dari rilis SOS pada Rabu 12 Juli. Dari hasil tes LETG ada 5 wasit Liga 1 yang mendapatkan nilai sempurna 100. Sementara untuk asisten wasit Liga 1 ada 7 yang mendapatkan nilai sempurna. Tes LETG wasit Liga 2 ada 3 yang nilai sempurna dan 2 asisten wasit yang dapat nilai 100. Ada pungli yang dibarter dengan bocoran kunci jawaban dan bantuan lolos seleksi. Bagian pengumpulan uang dilakukan oleh AP, RM, dan FF serta JN, HD, HC lalu diserahkan kepada AD dan FK. Ini fakta bukan fitnah. PSSI harus segera membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut tuntas kasus pungli dalam seleksi wasit, karena secara mental akhirnya berpengaruh kepada kepemimpinan wasit di lapangan. SOS sudah mendapatkan sejumlah bukti-bukti pendukung dari kasus ini. Bahkan sejumlah wasit siap memberikan kesaksian bila dibentuk tim pencari fakta independen. Mereka takut di blacklist bila menyampaikan secara terbuka. Pak Erik harus segera bertindak karena kalau lambat akan menjatuhkan kredibilitasnya. Hukum seberat-beratnya mereka yang terbukti bersalah dan tak berakhlak serta berikan apresiasi kepada para wasit yang berani mengungkapnya. Pungkasnya.